Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu, kalian udah pada makan belum? Udah, Ibu. Udah pada makan, alhamdulillah. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen. Nanti yang namanya Ibu panggil bilang hadir, oke? Okay? Baik, Ibu. Oke, Ibu. Oke. Oh ya, Rafriani. Hadir, Ibu. Hadir. Mega Damayanti. Hadir, Ibu. Sri Wahyuni. Hadir, Ibu. Nuraini. Hadir, Ibu. Hadir. Oke, Fania Dini. Hadir, Ibu. Hadir. Rifani Sakura. Hadir, Ibu. Hadir. Oh, dan baru bergabung nih Septi Yawati. Septi. Halo, suara Ibu terdengar? Halo, Ibu. Oke, berarti hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran nih, hari ini Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai terkait hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kenapa sih kita harus belajar materi tersebut? Karena hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya itu suatu hal yang sangat penting. Jadi nggak cuma hanya manusia, tetapi tumbuhan dan hewan itu juga berperan penting terhadap dengan lingkungannya. Jadi biar kalian tahu nih hubungannya bagaimana sih tumbuhan dengan manusia atau tumbuhan dengan hewan dan sebaliknya seperti itu. Oke, sebelum itu Ibu ingin presentasikan PPT-nya dulu ya. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Terlihat ya. Oh iya, nanti kalau misalnya ada yang ingin pas Ibu menjelaskan terus kurang jelas, boleh banget ditanyakan ya. Oke, udah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kayak tadi di awal udah Ibu bilang ini, kita belajar tema 5 tentang ekosistem dan subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, yang pertama nih, apa sih ekosistem itu gitu? Nah, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sesuai banget sama yang hari ini mau kita pelajarin kan tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena setiap makhluk hidup pasti memiliki timbal balik terhadap kehidupan di lingkungannya. Nah, ekosistem terbagi menjadi dua komponen, yaitu ada komponen biotik sama komponen abiotik. Nah, biotik itu adalah komponen yang makhluknya hidup di dalam ekosistem seperti serangga, rumput, tumbuh-tumbuhan, hewan lainnya gitu. Itu adalah komponen biotik yang kita sebut sebagai makhluk yang hidup. Nah, terus ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu adalah suatu benda yang tidak hidup seperti misalnya cahaya, udara, angin, air seperti itu. Itu merupakan komponen yang tidak hidup. Nah, coba Ibu pengen nanya, Mega, apa sih komponen biotik itu? Makhluk hidup yang di dalamnya ekosistem, Ibu. Contohnya bunga, serangga, rumput. Iya, betul sekali. Nah, Ibu mau nanya sama Yani, kalau komponen abiotik itu apa sih? Ibu, mohon maaf, tadi suaranya kurang terdengar jelas. Kenapa, Ibu? Oh iya, oke nih. Komponen abiotik, Yani udah tahu belum? Jadi kalau komponen abiotik itu komponen yang apa ya? Dari ini loh, buka kebalikannya dari yang biotik. Kan kalau biotik itu kan serangga-serangga. Nah, kalau komponen abiotik itu kayak yang
nggak bisa kayak didaur ulang lagi lah Ibu, contohnya kayak gitu, kayak dari misalkan botol kayak gitu Bu. Iya, itu benda-benda yang tidak hidup ya, kayak contohnya Hidup, benar ya. iya, betul. Udara, angin, air, batu, dan benda-benda lainnya yang tidak hidup. Bagus, makasih Mega sama Yani. Oke, slide selanjutnya. Nah, komponen biotik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu produsen, konsumen, sama dekomposer. Nah, ketiga hal ini nanti berhubungan dengan rantai makanan. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, kalau produsen adalah organisme yang mampu memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Misalnya tumbuhan gitu. Memang biasanya kalau produsen itu kalau untuk dalam ruang lingkup yang sawah atau kebun itu selalu tumbuhan. Nah, yang kedua itu adalah konsumen. Konsumen merupakan golongan makhluk hidup yang bergantungan sama organisme lainnya gitu. Misalnya kayak belalang yang makan sama belalang yang memakan tumbuhan gitu kan. Dia bergantungan dengan organisme lainnya gitu. Nah, selanjutnya ada dekomposer. Itu adalah penguraian bahan organik menjadi bahan anorganik yang akan digunakan sebagai unsur hara oleh produsen. Nah, dekomposer itu sama aja seperti si pengurai. Nah, itu adalah komponen dari biotik. Nah, selanjutnya, rantai makanan. Rantai makanan ini yang tadi udah Ibu bilang, kalau rantai makanan ini berhubungan dengan komponen biotik. Nah, dapat dilihat, gambarnya terlihat tidak? Terlihat Ibu. Terlihat Ibu. Nah, terlihat ya. Ini salah satu contoh rantai makanan yang ada di kebun-kebun luas. Yang kebun-kebun luas tuh yang misalnya ada belalangnya, ada kodoknya, ada ularnya gitu. Ini merupakan salah satu rantai makanan, contoh rantai makanannya. Oke, selanjutnya, apa sih rantai makanan itu? Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam lingkungannya untuk memenuhi perpindahan energi sesuai urutan tertentu. Nah, setiap makhluk hidup memiliki peran tertentu di dalam rantai makanan. Ini ya, kan kalau misalnya di kebun atau di sawah kan pasti yang awalnya menjadi produsen itu yaitu tumbuhan. Kalau misalnya di lautan, itu di lautan kita biasanya produsen yang pertama banget yang menjadi produsen adalah plankton. Nanti konsumen selanjutnya seperti ikan-ikan kecil gitu, ikan-ikan mujair. Nah, nanti untuk tingkatan konsumen yang lebih tingginya itu adalah seperti ikan hiu, ikan-ikan besar. Itu merupakan rantai makanan yang berada di lingkungan laut gitu. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makanan yang antar makhluk hidup dalam lingkungan tertentunya gitu. Sampai sini paham? Paham Ibu. Oke. Nah, selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis ini merupakan suatu hal yang sangat penting banget dalam hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kan hubungan makhluk hidup itu kan saling bergantungan kan. Kadang ada yang saling menguntungkan atau ada yang saling satunya menguntungkan, satunya nggak bisa dirugikan, atau ada hubungan makhluk hidup yang dua-duanya tidak saling menguntungkan kayak gitu. Penting banget buat kalian tahu nih simbiosis itu apa sih gitu. Nah, simbiosis merupakan hubungan antar makhluk hidup yang khas disebut dengan simbiosis. Nah, di dalamnya tuh dikenal ada 3 macam. Pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan terakhir simbiosis komensalisme. Coba Ibu mau minta Rifani ada? Masih ada di Google Meet-nya? Ibu punten, Rifani sedang terkendala jaringan Ibu. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Cek Nuraini ada? Ada Ibu. Ada. Nuraini coba sebutin 3 simbiosis. Tadi yang ada di PPT nih, coba kamu sebutin ulang. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, sama simbiosis komensalisme. Oke, bagus banget. Betul ya, itu tadi 3 simbiosis yang ada di dalam lingkungan hidup. Selanjutnya, simbiosis itu menjadi 3. Udah yang tadi disebutin sama ini ya, ada mutualisme, ada komensalisme, sama parasitisme. Nah, untuk mutualisme, apa sih mutualisme itu? Mutualisme adalah hubungan antar 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya misalnya kayak serangga dengan bunga. Serangga menghinggap ke bunga, gitu kan nanti serangga mendapat madu yang ada di dalam bunga, nah bunga itu mendapat penyerbukan dari si serangga tersebut gitu. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Yang kedua itu ada komensalisme. Komensalisme apa sih? Nah, komensalisme hubungan ketergantungan antar makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain tidak dirugikan. Misalnya kayak kerbau dengan burung-burung kecil kan menghinggapi kan tuh
tapi di badannya si kerbau itu. Nah, kerbau itu nggak merasa dirugikan gitu. Sedangkan burungnya mendapat keuntungan gitu, yang memakan apa ya namanya, yang ada di tubuh kerbaunya itu. Nah, itu contoh komensalisme. Dan terakhir ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Misalnya seperti benalu di atas pohon, dimanapun benalu menghinggap di suatu pohon, benalunya itu menguntungkan gitu. Buat benalu itu suatu hal yang menguntungkan. Namun untuk tumbuhan pohon itu, pohonnya akan kekurangan zat energinya gitu karena diambil oleh benalu itu. Terus, nah ini contoh-contoh simbiosisnya nih. Yang pertama, mutualisme, bunga dengan kupu-kupu. Nah, bunga dengan kupu-kupu, yang tadi udah gue bilangin kan, di mana kumbang mengambil nektar atau madu dari bunga untuk makannya. Nah, serangga membantu proses penyerbukan pada bunga gitu deh. Jadi keduanya itu saling menguntungkan. Masih banyak lagi contoh-contoh simbiosis untuk mutualisme nanti yang ada. Nanti kalian bisa buka-buka bukunya lagi. Nanti ada link video yang akan ibu kasih gitu. Kalian bisa lihat di situ. Nah, selanjutnya itu komensalisme. Tadi kan ibu mencontohkan kerbau dengan burung-burung kecil. Ini ada lagi contoh lainnya. Ikan remora dengan ikan hiu. Nah, ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa makanan dari ikan hiunya itu gitu. Jadi si hiunya mah nggak merasa dirugikan gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya si ikan-ikan kecil itu ingin mendekati ke tubuh hiunya. Terus yang terakhir itu ada parasitisme, benalu dengan inang seperti yang tadi udah ibu jelaskan ya. Oke. Nah, terima kasih. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Boleh banget kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hubungan nih. Kalau misalnya kalian ada yang apa namanya yang masih belum paham, apa sudah mengerti semuanya? Ya. Mengerti Ibu. Oke, sedikit ya. Alhamdulillah kalau misalnya penjelasannya sudah mudah kalian pahami. Nanti Ibu akan membagikan soal. Bisa kalian ya Ni, kenapa ya Ni? Ibu, Ya boleh. ini mau izin bertanya. Boleh. Simbiosis komensalisme itu kan contohnya kan salah satu menguntungkan, salah satu pihak lainnya itu tidak merasa dirugikan kan? Iya. Nah, kenapa? Tadi kan contohnya tuh kayak misalnya kerbau itu hingga sama burung-burung kecil. Bingung aja gitu Bu, kenapa? Gimana ya? Apa ya tandanya gitu loh, bukan tandanya ya, kayak kenapa biasanya kan kalau misalkan seseorang kayak dihinggapi kayak gitu kan, kalau misalkan kayak hewan atau gimana kayak dihinggapi itu dia merasa terganggu kan, kayak diisi kehidupannya, kayak misalkan kerbau terus misalkan badannya dia tuh dihinggapi sama burung-burung kecil, itu kayak bingung aja gitu Bu, kenapa bisa disebut sebagai si kerbaunya ini nggak ngerasa dirugikan gitu Bu, itu sangat enggak, soalnya saya ngerasa itu gitu Bu, karena biasa kan kalau misalkan contoh real life-nya, contoh kayak manusianya gitu, contoh kayak kehidupan kita sehari-hari, kalau misalkan ada seseorang yang kayak mengganggu kita kan itu kayak sangat mengganggu sekali kayak gitu Bu. Oke, paham ya. Makasih ya Ni atas pertanyaannya, bagus banget pertanyaannya. Kenapa si kerbau ini nggak merasa terganggu dengan burung-burung itu? Habis kan setelah dilihat, setelah dibaca-baca tuh ternyata kerbau itu pasti memiliki kutu di tubuhnya, itu pasti setiap hewan memiliki kutu kan. Nah, jadi kenapa sih burung-burung kecil ini ketika hinggap ke badannya dia, si kerbau ini tidak merasa terganggu? Karena burung-burung kecil tersebut yang dia menghinggap di tubuhnya itu, dia membantu si kerbau itu agar kutu-kutu yang ada di dalam tubuhnya itu, yang di tubuhnya itu berkurang sedikit demi sedikit. Makanya oleh sebab itu mengapa disebutnya komensalisme, kayak ya udah dia nggak ngerasa mengganggu, nggak terasa terganggu gitu kerbaunya, dan burung itu merasa untung gitu kan dengan dia hinggap di badannya, menjadi apa istilahnya mencari makanan gitu di badan si kerbaunya itu. Itu ya Ni, udah paham? Paham Ibu, paham sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama ya Ni. Oke. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah Kalau Ibu misalnya mengerti. Ya. Oh ya, sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu pengen nanya dulu. Coba, apa sih yang simbiosis apa yang saling menguntungkan? Disebut simbiosis apa? Ayo, saling menguntungkan. Mutualisme Bu. Bagus. Mutualisme Ibu.
Bagus. Terus tadi Ibu udah ngasih materi tuh kan yang kayak kan kalau misalnya makan ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Itu disebutnya Makanan Ibu. oke, betul rantai makanan. Alhamdulillah semuanya udah paham sama materi yang udah Ibu ajarkan. Nanti Ibu akan share soal di dalam grup. Jangan lupa dikerjakan dan difoto kirim ke WhatsApp Ibu. Mengerti? Mengerti Ibu. Oke. Sebelum pembelajaran ini berakhir, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu.